Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, saya Diah Ayu Sekar Pembayun dari kelas 8D akan berkultum tentang bahayanya kecanduan gadget pada anak zaman sekarang. Di era globalisasi sekarang, teknologi gadget saat ini pun sudah berkembang menjadi semakin canggih. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh gadget ini, di antara lain yaitu menonton film, membaca buku, melakukan browsing, melakukan transaksi keuangan, bermain, dan lain-lain sebagainya. Hampir semua orang, terutama anak zaman sekarang, selalu membawa gadget kemanapun mereka pergi. Nah, kebanyakan anak zaman sekarang terkena sindrom kecanduan gadget. Ini dinamakan sindrom nomofobia yang berasal dari istilah no mobile phone phobia. Gejala-gejala kecanduan gadget pada anak yang perlu diperhatikan oleh kalian semua, yaitu 1. Anak sudah terkena sindrom nomofobia, saat membuka mata di pagi hari, mereka akan selalu mencari atau mengecek gadgetnya sendiri-sendiri. Yang kedua, mereka tidak bisa melewatkan hari tanpa bermain gadget. Yang ketiga, mereka akan panik yang luar biasa saat baterai gadget mereka hampir habis atau bahkan mati. Yang keempat, mereka akan selalu mengecek gadgetnya setiap 5 menit. Dan yang terakhir, 5, mereka akan selalu membawa gadgetnya kemanapun mereka pergi, entah sedang makan, berjalan, bahkan ke toilet. Jika minimal 3 dari 5 di atas menggambarkan keadaanmu sekarang, fix, Anda sudah terkena sindrom nomofobia. Anak-anak sudah terkena sindrom nomofobia pasti sudah terkena dampak-dampak buruk dari gadgetnya. Apa sih dampak buruk bagi anak sudah terkena sindrom nomofobia ini? Yaitu 1, gangguan mata. Mata yang terlalu sering melihat layar gadget, maka mata itu akan terasa lelah, terasa tidak nyaman, timbul merah-merah, timbul penglihatan kabur, dan yang lebih parahnya lagi, timbul minus. Yang kedua, postur tubuhmu jadi bungkuk. Anak yang terlalu sering bermain gadget, itu anak yang selalu menundukkan kepala ke bawah dan mengakibatkan postur tubuhnya jadi bungkuk. Yang ketiga, mengganggu pola tidur. Anak yang selalu bermain gadget ini, pasti pola tidurnya akan sangat terganggu. Karena apa? Karena di dalam gadgetnya itu menimbulkan ketagihan yang membuat kita tidak bisa berhenti bermain gadget. Jadi kalau lama-kelamaan seperti itu, kalian akan pasti terkena penyakit insomnia. Yang keempat, mengganggu studi. Anak sudah terkena sindrom nomofobia, pasti belajarnya akan terganggu. Karena 99 waktu luangnya itu dibuat bermain gadget dan 1% itu cuma buat belajar. Jadi pada saat pertama kali kita belajar untuk ujian, ulangan, PTS, PAS, belajar kita akan terganggu. Dan terakhir, 5, kurang bersosialisasi. Kalian tahu nggak ungkapan ini? Gadget menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, anak yang sering bermain gadget ini, nyatanya anak itu sering berbicara atau chatting, atau men-scroll TikTok, Instagram, Facebook, dan melihat status teman-teman, dan enggan bersosialisasi dengan teman, bahkan keluarga. Jadi hubungan keluarga dan saudara pun merenggang jadi karena gadget. Nah, oke, sekarang saya mau tanya, apa sih kesimpulan dari kultum di atas? Kesimpulan saya cuma 1, ingat waktu. Waktu itu cuma 1 kali, dan kehidupan ini semakin berjalan, teknologi pun semakin canggih. Kalian lihat, gadget sekarang bisa dibuka seperti buku, ditutup seperti buku, dibuka seperti vertikal, ditutup seperti dompet. Lihat, gadget aja yang notabene benda mati aja semakin canggih. Masa kita harus kalah sih sebagai makhluk hidup ciptaan Allah? Nah, ini dibuat semangat, teman-teman. Semangat apa sih? Semangat mengerjakan tugas dan belajar. Apa sih pentingnya mengerjakan tugas? Sangat penting, teman-teman. Tugas itu bisa dibuat nilai rapot, nilai
naik kelas, terus nilai ke junjungan SMA, junjungan kuliah, dan junjungan bekerja. Nah, tapi anak-anak zaman sekarang itu selalu menyepelekan tugas-tugas sekarang. Pada saat gurunya nagih tugas, pasti, "Nak, mana tugasmu?" "Ntar Bu, saya lupa, besok aja." Di lain esok, "Nak, mana tugasmu?" "Saya lupa Bu." "Kok lupanya terus?" Itu bukan lupa, tapi dilupa-lupain atau ada kegiatan lain atau bermain gadget. Nah, kalian semua sudah tahu kan seberapa bahayanya gadget ini bagi kesehatan kita, dan yang paling penting bagi masa depan diri kita sendiri. Jadi kurangilah bermain gadget, gak apa-apa bermain gadget, tapi jangan terlalu sering-sering, oke? Demikian sudah penyampaian materi saya tentang bahayanya kecanduan gadget. Semoga materi diberikan pembelajaran, hidayah, dan kesadaran bagi semua orang, terutama anak zaman sekarang. Saya Dia Ayu Sekar Pembayun dari kelas 8D, pamit undur diri. Nu'un wal qalami wa ma yasturun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.